Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2023. Tema renungan kita pada hari ini adalah Dia yang bersabda, Dia pula yang memberi kekuatan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ketika saya sedang cuti, saya menginap di rumah salah satu saudara sepupu saya. Setelah makan malam, saya dan saudara sepupu saya sekeluarga berkumpul menonton televisi. Tiba-tiba anak saudara sepupu saya yang sudah duduk di bangku SMA bertanya kepada ayahnya, "Papa, mengapa di Indonesia ini masih ada saja daerah-daerah yang melarang pembangunan gereja?" Lalu saudara sepupu saya pun menjawab pertanyaan anaknya dengan santai. Orang-orang itu tidak mau di daerahnya dibangun gereja karena mereka takut melihat salib. Setan saja takut melihat salib, apalagi mereka. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan 9 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang menampakkan kemuliaannya bersama dengan Musa dan Elia. Peristiwa ini sungguh sangat indah dan menakjubkan, sehingga Petrus pun menawarkan kepada Tuhan Yesus untuk membangun kemah di situ supaya mereka bisa berlama-lama di tempat itu. Namun sungguh kontras, ketika dari langit terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Para murid Tuhan Yesus malah jatuh tersungkur dan sangat ketakutan. Mengapa para murid Tuhan Yesus jatuh tersungkur dan sangat ketakutan? Karena mereka tahu, mendengarkan Tuhan Yesus mengandung makna bahwa mereka harus siap menjalankan segala kehendak Tuhan Yesus, termasuk kehendak bahwa mereka harus menanggung penderitaan. Para murid merasa takut melihat dan membayangkan salib penderitaan yang ada di hadapan mereka. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga seringkali bersikap seperti para murid Tuhan Yesus. Dalam hidup beriman, kita selalu berharap untuk dapat melihat hal-hal yang indah dan menakjubkan. Kita selalu berharap untuk dapat melihat dan mengalami banyak mujizat di dalam hidup kita. Namun ironisnya, kita seringkali lupa dengan tugas kita untuk mendengarkan Tuhan Yesus, yang berarti menjalankan segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, termasuk dengan segala risikonya yang tidak enak, yaitu salib penderitaan. Kita juga seringkali merasa ketakutan ketika harus memandang salib, padahal kita semua adalah pengikut Kristus yang tersalib. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil hari ini juga dikisahkan bagaimana ketika para murid dicekam oleh ketakutan dalam memandang salib penderitaan, Tuhan Yesus menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Mungkin kita juga seringkali dilanda ketakutan ketika melihat dan membayangkan salib penderitaan dalam menjalankan kehendak Allah. Berdasarkan kata-kata Tuhan Yesus, kiranya kita tidak perlu takut untuk setia menjalankan kehendak-Nya, sekalipun risikonya adalah penderitaan. Karena Tuhan Yesus juga bersabda kepada kita, "Berdirilah, jangan takut." Artinya, seperti yang dikatakan oleh Kardinal Carlo Martini, seorang penulis rohani yang terkenal, kita tidak perlu takut ketika menjalankan sabda Allah, karena ketika kita berkomitmen penuh untuk menjalankan sabda Allah, maka pada saat yang sama, Allah akan memberi kita kekuatan untuk menjalankan sabdanya itu. Dia yang bersabda, Dia pula yang memberi kekuatan. Tuhan memberkati.